Halo sahabat Upscape semuanya, ketemu lagi dengan saya Deki Ardiasri, tutor KMB di Upscape. Kali ini ketemu lagi dengan saya untuk membicarakan terkait dengan anatomi fisiologis sistem respirasi. Nah, sebelum kita lanjutkan penjelasan materi ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Upscape. Kemudian tekan tanda lonceng agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi jika ada pembaruan atau video baru dari channelnya Upscape. Oke, kali ini kita langsung saja ke materinya. Kita masuk yang kedua yang harus kita ketahui di dalam anatomi fisiologi sistem respirasi adalah ventilasi paru. Ventilasi paru adalah proses keluar masuknya udara atau gas dari dan ke dalam paru. Nah, di dalam ventilasi paru kita mengenal ada dua istilah di sini. Yang pertama adalah tidal volume atau disingkat dengan VT atau volume tidal. Nah, di sini volume tidal itu sendiri adalah jumlah gas ekspirasi per kali nafas. Nah, normalnya berapa? Itu normalnya adalah 5 sampai 10 mili per kilogram berat badan. Kemudian kita kenal juga dengan istilah minute volume atau jumlah udara yang diberikan pada pasien dalam 1 menit. Nah, kesatuannya tentu adalah liter per menit. Nah, bagaimana menghitung minute volume? Itu adalah dengan mengalihkan frekuensi nafas atau RR dengan tidal volume, di mana tidal volume tadi adalah 5 sampai 10 mililiter per kilogram berat badan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yang selanjutnya yang harus kita ketahui dengan sistem anatomi sistem respirasi adalah bagaimana mekanisme dari inspirasi. Inspirasi itu berawal dari adanya kontraksi otot diafragma dan intercostalis exterior, kemudian volume intratoraks meningkat, kemudian tekanan intrapleural menjadi negatif, kemudian akan menyebabkan terjadinya paru ekspansi atau mengembang. Nah, dengan paru mengembang, tekanan intrapulmonal menjadi negatif sehingga udara dapat mengalir ke dalam paru. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya inspirasi atau pernafasan saat terjadinya inspirasi. Kemudian bisa dilihat di sini penjelasannya bagaimana proses dari inspirasi dan proses dari ekspirasi. Nah, proses inspirasi dimulai dari adanya kontraksi otot intercostalis eksterna sehingga iga terangkat, kemudian kontraksi diafragma bergerak ke inferior sehingga di dalam intratorak atau di dalam paru terjadi volumenya meningkat, kemudian tekanannya menurun. Nah, bisa dilihat di sini. Bagaimana dengan perbedaannya dengan ekspirasi? Di sini terjadi relaksasi otot intercostalis externa sehingga posisi iga kembali ke posisi semula, kemudian terjadi relaksasi diafragma sehingga diafragma bergerak ke posisi semula. Nah, apa yang terjadi di sini? Volumenya menurun, volume dalam intratoraks menurun dan pressure-nya meningkat. Nah, jadi bertolak belakang antara proses inspirasi dengan ekspirasi, di mana tekanan intratoraksnya untuk inspirasi volumenya meningkat, pressure-nya menurun, sedangkan di proses ekspirasi volumenya menurun dan pressure-nya meningkat. Nah, inilah yang menjadi dasar kita menegakkan apakah ada gangguan nantinya pola nafas yang tidak efektif
yang menjadi masalah perawatan. Nah, dengan mengetahui ini tentu konsep-konsep ini akan membantu kita dalam menganalisa dan memudahkan kita dalam menegakkan diagnosa perawatan sistem respirasi. Kemudian yang selanjutnya, yang mempengaruhi ventilasi paru itu dipengaruhi juga oleh dua hal. Yang pertama adalah airway resistant atau adanya hambatan di bersihan jalan napas. Kemudian yang mempengaruhi ventilasi paru juga adalah compliance dari paru itu sendiri. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan anatomi fisiologi sistem respirasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika teman-teman merasa bermanfaat terkait dengan video ini, silakan like dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya Deki Aryasri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.